Selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Darwin. Itu yang pertama, teori deskriptif eksplanatif, yaitu teori yang mendeskriptifkan struktur bertingkat dan berbagai hubungan dengan lingkungan kerjanya, yang memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum atau dalil. Yang kedua itu teori normatif, yaitu teori yang mengutamakan nilai-nilai pada penyelenggara administrasi yang bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Yang ketiga yaitu teori asumtif, yaitu teori yang memahami realitas seorang administrator. Bailey menyatakan bahwa teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Yang terakhir yaitu teori instrumental, yaitu peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik. Selanjutnya adalah ada dua periode perkembangan teori administrasi menurut Nahwiyah. Yang pertama periode tradisional, yaitu teori administrasi ilmiah. Yaitu terdapat 6 prinsip di dalam administrasi, yaitu prinsip studi waktu, prinsip hasil upah, prinsip pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan, prinsip metode kerja ilmiah, prinsip kontrol manajerial, prinsip manajemen fungsional. Yang kedua itu teori birokrasi. Ada 5 ciri dari teori ini. Pertama, adanya pembagian tugas dan spesialisasi dari setiap individu dalam organisasi mempunyai wewenang dan yurisdiksi yang diatur oleh berbagai peraturan. Yang kedua, bersifat impersonal. Yang ketiga, dalam organisasi ada hierarki kewenangan. Selanjutnya, didasarkan atas dokumen tertulis. Yang terakhir, pembinaan pegawai berorientasi pada pengembangan karir. Birokrasi tidak akan berfungsi apabila orang dalam organisasi terkurung dalam bidang spesialisasi tertentu. Setiap orang akan berorientasi pada jabatan dan karir sehingga menyebabkan orang akan berusaha mengejarnya sehingga melupakan unsur pelayanan organisasi. Nah, yang ketiga itu teori klasik. Nah, teori klasik ini adalah teori yang ketiga dari periode tradisional. Merupakan teori yang terikat waktu, bersifat deterministik, tidak memperhitungkan berbagai dimensi dalam administrasi dan lebih banyak menggunakan asumsi yang lemah. Nah, yang kedua tuh dari perkembangan teori administrasi itu periode transisional. Terbagi menjadi 3, yaitu teori hubungan antar manusia, teori tingkah laku, dan teori pendekatan sistem. Nah, teori hubungan antar manusia itu ditandai dengan timbulnya hubungan antar manusia sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas kerja. Konsep moral, dinamika kelompok, dan hubungan interpersonal menjadi populer di kalangan administrator dan dalam teori administrasi. Sedangkan teori tingkah laku itu dipelopori oleh Chester E. Bernard yang menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memakai berbagai pendekatan tingkah laku seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi sosial. Yang terakhir itu teori pendekatan yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy yang mengemukakan adalah susunan elemen yang berinteraksi satu dengan yang lain, yaitu suatu sistem yang menghasilkan output yang mempunyai aktivitas menjaga integrasi dan kesatuan dari elemen-elemennya.